Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mendemokan tampilan project untuk UTS di mata kuliah pemrograman backend dan pemrograman frontend. Yang pertama akan saya sampaikan adalah tampilan di bagian frontendnya. Nanti akan saya coba jelaskan per komponennya satu persatu, jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk detailnya. Setiap detail yang akan saya tampilkan di sini, harapannya teman-teman bisa mengikutinya, bisa disama persiskan tampilannya dengan yang ada di video ini. Semakin mirip, semakin persis, itu nanti akan mempengaruhi nilai. Jadi apa yang tampil di dalam video ini, harapannya teman-teman bisa mengikutinya. Untuk di bagian yang pertama, di bagian header ya, di sebelah pojok kiri itu terdapat logo Lapakin ya, seperti ini tampilannya ataupun penampakannya. Lalu di sampingnya, samping sebelah kanan itu terdapat sebuah drop down menu produk virtual ya. Jadi kalau saya klik drop downnya, itu ada beberapa menu lagi di bawahnya, diantaranya ada investasi, pinjaman, dan travel. Ini untuk drop down menu di bagian produk virtual. Lalu di sebelahnya itu terdapat drop down menu lagi dengan tampilan menu kategori barang. Kalau saya klik kategori barang, itu terdapat elektronik, sepeda, olahraga, handphone, dan komputer. Ini untuk tampilan drop-down menu dari kategori barang. Selanjutnya di sebelahnya itu terdapat search ya, field search itu dengan tulisan aku mau belanja seperti ini. Lalu di sebelah kanan itu ada menu untuk daftar dan login. Jadi kalau untuk tampilan dropdown dari produk virtual dengan kategori barang ini tidak berkaitan dengan database. Jadi nanti silakan teman-teman dituliskan saja untuk dropdown menunya. ini yang pertama untuk yang di bagian header. Lalu selanjutnya untuk yang di bagian slider itu tampil satu data dari database yang mana sudah sempat saya sampaikan di kelas, itu dari table slider. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini untuk yang di bagian slider, hanya satu gambar saja. Kalau kita scroll ke bawah itu terdapat sebuah tampilan super seller seperti ini, lalu voucher game, belanja hemat, bazar, aksesoris, dan semua menu. Untuk icon dan warnanya itu sebisa mungkin nanti silakan kalian disamakan. Kira-kira icon ini cocoknya pakai icon apa? Nanti silakan disesuaikan. Lalu terdapat hover di sini, ketika super seller diarahkan kursornya, tulisan berubah menjadi warna merah. Begitupun dengan voucher game, belanja hemat, bazar, aksesoris, dan semua menu. Ya, terdapat hover, ketika mouse diarahkan tulisan berubah menjadi warna merah. Kita turun lagi ke bawah, itu terdapat menu kategori pilihan. Sebelah sini ada elektronik, makanan, minuman, dan aksesoris. Nah, keempat data ini itu sesuai dengan data yang ada di dalam database. Dalam hal ini adalah di dalam tabel kategori ya. Ada elektronik, makanan, minuman, dan aksesoris. Lalu di sebelah kanannya itu terdapat menu lagi top up dan tagihan. Lalu di sini ada tulisan warna merah, lihat semua. Yang pertama ada pilihan pulsa. Di sini terdapat field input untuk memasukkan nomor telepon. Lalu di sini ada drop down untuk field nominal. Kalau saya klik drop downnya itu ada 5 pilihan. Pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu dengan button beli ya, untuk yang di bagian section pulsa. Kalau di bagian paket data sama, nomor telepon dan nominalnya pun ada 5 pilihan. Lalu di sini kalau di bagian section listrik PLN
Di sini ada jenis produk listrik. Pilihannya juga ada 5 drop downnya. Lalu untuk pilihan nomor meternya juga dia ada 5. Berserta di sini terdapat drop down untuk di bagian field nominal. Di sini pun terdapat pilihan 5 drop down menu. Lalu di sini ada button beli. Ini ya. Jadi kalau untuk yang berkaitan dengan database ada elektronik, makanan, minuman, dan aksesoris. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini terdapat sebuah tampilan menu lagi, produk palu gada terlaris. Lalu di sini terdapat tulisan lihat semua. Sebelum itu, kalau kalian perhatikan di atas tulisan produk palu gada terlaris ini terdapat garis horizontal. Ya, ini entah di layar kalian terlihat atau tidak, tapi di sini terdapat garis horizontal yang memisahkan antara kategori pilihan top up dan tagihan dengan tampilan produk palu gada terlaris. Ya, ini mungkin sekilas terlihat. Ya, semoga terlihat ya. Di sini ada garis horizontalnya. Lanjut. Di dalam produk palu gada terlaris, seperti yang sudah saya sampaikan di kelas tadi pagi, di sini kalian tampilkan data barang dengan kategorinya populer. Ya, di sini ada 6 data berarti yang akan kalian tampilkan. Contoh di sini ada laptop Asus, ada kabel data Kitop, ada kemeja pendek, ada Whiskas kaleng dan gamis Al Hakim dan seterusnya. Lalu di sini setiap barangnya itu terdapat nominal harganya. Ya. Lalu di bawahnya ini terdapat sebuah harga yang tercoret dan ada tulisan seperti ini presentasenya. Setiap produk itu sama, tampilannya seperti ini. Ya, kalau kalian perhatikan ada 18.000 dicoret, semuanya 18.000 dicoret. Tapi yang membedakan adalah nama barang dan harganya. Kedua ini kalian ambil datanya dari tabel barang. Nanti silahkan ditampilkan bagaimana cara membuat sebuah tampilan penulisan harga seperti ini. Jadi terdapat pemisahnya by ribuan. Jadi kalau 1000 dipisah 03 titik seperti itu. Ini silahkan disamakan seperti ini. Ini untuk yang di bagian produk palu gada terlaris. Kalau kita turun lagi ke bawah, teman-teman sekalian, di sini terdapat flash sale, ya, tampilan flash sale. Lalu di sini ada tulisan berakhir dalam sekian jam, sekian menit, dan sekian detik. Sini terdapat tulisan diskon setiap hari sampai 70%. Dan lalu selanjutnya ada tulisan seperti ini, dan ada button mau download dong, seperti ini. Lalu terdapat 3 pilihan produk flash sale utama dari brand Lapakin. Ya, ini semuanya seperti ini. Lalu terdapat tampilan seperti ini, merah dan warna kuning. Nanti silahkan disesuaikan. Di sini 120, di sini 90, dan di sini 280. Untuk persentase dengan harganya juga lalu disamakan, ya. Kalau kita turun ke bawah lagi, teman-teman sekalian, di sini terdapat pilihan aksesoris HP terlaris, ya. Di sini terdapat 6 buah tampilan data. Di sini juga lagi-lagi kalian ambil datanya dari tabel barang dengan kategori diskon. Kalau yang di atas tadi yang berwarna biru itu dengan kategori populer, yang warna hijau ini kalian tak gunakan ataupun tampilkan data dari tabel barang dengan kategorinya diskon. Contoh di sini ada Samsung A15, setrika listrik, power bank, ada Magicom, lalu ada gelas kopi Ahong. Nah, ini kalian tampilkan datanya. Tampilkan data dari nama barangnya apa, beserta harganya berapa. Lalu untuk tampilan nominal harga yang tercoret dengan tampilan seperti ini, dan di bawahnya itu semua produk sama, ya. Yang membedakan hanya nama barang dengan harganya saja. Oke. Kita turun lagi ke bawah, ada pencarian populer. Ada pencarian populer di sini ada
kalung masker, ada jas hujan, ada kompor portable, ada laptop Asus, ada masker duckbill. Nah, ini harapannya teman-teman silakan dibuat tampilan sama persis seperti ini. Data ini tidak berasal dari database, jadi silakan dibuat tampilan seperti ini. Ya. Jadi ketika diarahkan semuanya berubah menjadi warna biru seperti ini. Lalu turun lagi ke bawah, di sini terdapat pilihan menu untuk handphone dan aksesoris. Ada elektronik, ada sepeda, ada komputer dan kamera, ada kesehatan dan kecantikan, ada hobi, koleksi, dan olahraga. Ya. Ini untuk komponen penulisan di bawahnya, menu-menu ataupun fitur-fitur di bawahnya itu silakan disamakan tulisannya ya, harus sama persis. Oke. Lanjut, terakhir di bagian komponen tampilan yang pertama itu ada footer. Ya, tampilan footernya kurang lebih seperti ini. Saya tampilkan lagi untuk logo Lapakin seperti ini, lalu ada situs jual beli online mudah dan terpercaya, tulisannya seperti ini. Yang perlu diingat adalah besar kecil tulisan, penampilan dia bold dan tidak nyatu suatu tulisan itu nanti akan menjadi sebuah detail penilaian dari saya. Jadi harapannya teman-teman, kalau memang tulisannya itu lebih kecil dari tulisan di atasnya ataupun tulisan yang sebelumnya, harapannya disamakan. Itu karena itu menjadi penilaian dari saya. Lalu di sebelah kanan temukan kami di sini terdapat beberapa logo untuk medsos ya. Nanti kalian silahkan manfaatkan aset gambar yang sudah saya kirimkan. Lalu terdapat bantuan ya, hubungi kami, tanya jawab, dan panduan keamanan seperti ini tampilannya. Lalu terdapat tulisan Lapakin ya, tentang Lapakin, aturan penggunaan, kebijakan privasi, karir di Lapakin, blog Lapakin, ada pelapak, cara berjualan, keuntungan jualan, dan indeks merek dan pembeli. Nanti disamakan. Lalu di sini terdapat gambar untuk Google Play dan App Store. Jadi nanti silahkan disesuaikan. Terakhir di yang paling bawah, kalau kalian perhatikan di sini terdapat garis horizontal lagi ya. Semoga garisnya terlihat di layar kalian. Di sini ada garis horizontal, lalu di bawahnya terdapat icon copyright ya. Copyright 2022 hak cipta terpelihara PT Lapakin.com. Ya, tulisannya seperti ini. Harus disamakan. Oke ya. Lalu untuk di tampilan pertama ini ada beberapa animasi yang harus kalian buat ya. Ada beberapa tampilan animasi yang harus kalian buat. Yang pertama, animasi di bagian produk palu gada terlaris. Ketika saya scroll pada bagian produk palu gada terlaris, untuk tampilan menunya dia seperti ini. Oke, terlihat ya. Saya ulangi lagi. Kalau saya scroll, animasinya seperti ini. Oke, semua produk itu bergerak dari bawah ke atas secara bersamaan ke 66 produknya. Jadi kalau saya scroll lagi, oke ya. Animasi pertama untuk yang di bagian produk palu gada terlaris. Jadi semua produk 66-nya itu bergerak secara bersamaan dari bawah ke atas. Lanjut, animasi yang kedua di bagian flash sale. Ini semoga terlihat ya. Untuk yang di bagian tulisan yang sebelah sini itu bergerak dari kiri ke kanan. Ya, kalau saya scroll lagi, semoga terlihat. Oke ya. Bergerak dari kiri ke kanan. Lanjut, untuk 3 komponen flash sale yang ini, kalau kalian perhatikan, saya scroll lagi ya, yang sebelah kiri itu bergerak dari atas ke bawah. Oke, yang tengah itu dari bawah ke atas, yang sebelah paling kanan itu dari atas ke bawah. Jadi kalau yang sebelah kiri dari atas ke bawah, yang tengah dari bawah ke atas, yang sebelah kanan dari atas ke bawah. Tulisan ini dari mana? Dari kiri ke kanan. Ya, jadi kurang lebih animasinya seperti ini.
Oke. Lanjut ke animasi yang terakhir di bagian aksesoris HP terlaris. Kalau saya scroll pada bagian ini, itu nanti tampilannya seperti ini. Ya. Animasinya sama seperti yang di bagian produk palu gada. Jadi semua tampilan produk itu bergerak dari bawah ke atas secara bersamaan. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu untuk di bawahnya tidak ada animasi lagi. Oke. Demikian untuk demo di halaman yang pertama. Saya lanjutkan untuk demo yang di bagian halaman yang kedua. Kalau saya klik laptop Asus, ya, di sini terdapat hyperlink. Kalau saya klik, maka akan tampil di sini laptop Asus, ya. Di sini terdapat tulisan home sepeda fullback MTB. Nah, ini harus disamakan, ya, harus disamakan tulisannya. Kurang lebih tampilan seperti ini untuk detail produk dari laptop Asus. Harganya berapa? Yang kalian ambil dari database hanya harga ini dengan ini, nama barang dengan harganya. Selebihnya itu tidak kalian ambil dari database. Ya. Lalu di sini terdapat pilihan size frame. Jenisnya ada S15, M17. Ya, stok terbatas, sisa 3 lagi. Lalu ada pengiriman, lokasi Pelapak, Kabupaten Bogor, tujuan pengiriman di mana. Ini tidak bisa diklik, hanya tulisan seperti ini saja. Lalu terdapat pilihan untuk keterangan kurirnya. Ada JNT reguler. Kalau saya klik dropdownnya, ada JNE reguler, ada JNE tracking dan ambil sendiri. Di sini ada chat, masukkan keranjang, ada beli sekarang. Di sebelah kanan ada favoritkan, ada bagikan. Lalu di sini ada diskon menanti kamu di app, lalu ada QR code, ya. Di sini ada hover, diskon menanti kamu di app. Kalau mouse diarahkan, tulisan berubah menjadi warna merah. Kalau kita turun ke bawah, itu terdapat informasi barang, tampilannya seperti ini. Ya. Oke, yang perlu kalian perhatikan di sini headernya ada sedikit bayangannya, ada bayangannya, ya. Nah, gimana cara kalian membuat bayangan di dalam header seperti ini? Ini untuk yang di tampilan pertama pun sama, dia ada bayangannya, ya, ada bayangannya. Oke, lanjut. Informasi barang tampilan seperti ini, ada kondisi barang baru, spesifikasi, kondisi barang ada hovernya, spesifikasi juga ada hovernya, deskripsi juga ada hovernya. Informasi barang bagaimana? Tidak ada hovernya. Yang ada hovernya ada di bagian tulisan kondisi barang, spesifikasi, dan deskripsi. Tulisannya sebisa mungkin kalian sama persiskan seperti ini, tulisan dari informasi barangnya. Lalu di sini terdapat informasi pelapak, ya, ada Mamet Cihui. Kalau saya klik atau saya arahkan mouse-nya, berubah tulisan menjadi warna merah seperti ini. Ada Kabupaten Bogor, lalu ada pedagang, dan ada icon seperti ini dan warnanya merah. Ya, kalau kalian perhatikan di sini terdapat garis horizontal lagi, ya, yang memisahkan antara bagian informasi barang dengan informasi pelapak seperti ini. Garis horizontalnya itu tidak full, ya, tidak full, tapi dia sejajar dengan logonya. Garis horizontalnya, ya. Di sini juga terdapat garis horizontal. Di sini terdapat ulasan barang, daftar ulasan. Kalau saya arahkan, tulisannya juga berubah menjadi warna merah. Ada semua, ada dengan foto, dengan deskripsi. Lalu di sini ada seperti ini. Ada rating bintang dari setiap ulasannya. Lalu ada keterangan untuk
ulasan dari salah satu ataupun beberapa orang yang sudah membeli barang tersebut. Di sini ada bintangnya dan di sini ada hovernya. Barang bagus banget, mantap surantap selur, barangnya jos tenan. Nah ini tanggal dan keterangan bintangnya juga disamakan, namanya juga disamakan. Ya, di setiap komentarnya itu terdapat untuk icon like dan icon dislike. Seperti ini cara penampilannya ataupun tampilannya. Kalau saya scroll lagi ke bawah, ada pilihan lain untukmu. Di atasnya itu ada garis horizontal lagi. Di sebelah kanan ada lihat semua. Kalau saya arahkan seperti ini, ya. Untuk tampilan pilihan lain untukmu, kalian bisa gunakan ataupun tampilkan data dari tabel barang dengan kategori yang populer, ya. Sama di sini ada laptop Asus, kabel data Kitop, ada kemeja pendek, Whiskas kaleng, gamis Al-Hakim. Ini kalau kalian sudah berhasil menampilkan di tampilan yang pertama, ini tinggal di copy paste saja. Terdapat 6 buah data untuk bagian menu pilihan lain untukmu. Ya. Lalu di sini ada tulisan pencarian terkait, ada promo sepeda lipat listrik dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau saya arahkan di bagian pencarian terkait, tulisannya warnanya merah. Ini ya, mau saya arahkan di sini ataupun saya arahkan di bagian pencariannya ataupun bagian menunya, itu tulisannya warnanya merah di bagian tulisan pencarian terkait. Lalu yang terakhir itu terdapat footer. Nah, footernya sama dengan tampilan yang pertama, dengan tampilan yang kedua itu footernya sama, jadi nanti silakan disamakan saja. Oke, itu untuk yang di bagian tampilan detail barang, tampilan yang kedua. Lalu selanjutnya kalau saya ingin berpindah ke halaman admin, tinggal saya ubah saja URL-nya, saya gunakan /home, maka saya akan berpindah ke tampilan ini. Dan kalian sudah bisa melakukan CRUD data dari tabel barang, tabel kategori, dan tabel slider ya. Sudah sempat saya demokan juga tampilan formnya seperti ini. Ini untuk tampilan form dari data barang ya, kategorinya ada populer diskon. Lalu kalau di kategori bagaimana? Seperti ini. Kalau di bagian slider bagaimana? Saya tambah data slider seperti ini ya. Ada untuk di bagian file uploadnya. Oke, dan terakhir terdapat logo Lapakin di atas. Oke, seperti itu. Jadi setiap yang tampil di layar kalian yang sudah saya demokan, tolong dibuat dan disama persiskan ya. Harapannya teman-teman bisa menyelesaikannya dengan sempurna untuk project UTS di mata kuliah pemrograman front end dan pemrograman back end ini. Selamat mengerjakan dan semoga diberikan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.